Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Di malam minggu ini, Ujang akan bertualang dengan Aki Karma ke Gunung Sepuh. Apa ya yang akan mereka temukan di sana? Gak sabar nih aku mau cerita. So, let's go to the story. Jalanan di Kampung Sepuh hari ini tampak sepi. Tidak seperti biasanya, banyak warga yang lalu lalang mengambil madu di hutan atau pergi ke sawah. Tampak ibu sedang menjaga warung sambil membaca buku bacaan cerita-cerita legenda. Bu, Ujang pergi ke rumah Aki Karma dulu ya. Pamit Ujang yang akan berkumpul bersama warga di rumah Aki Karma. Iya Jang, jangan lupa bawa konsumsi buat warga yang di kresek itu ya, teriak ibunya. Setelah membawa kresek konsumsi itu, Ujang pun melangkahkan kaki menuju rumah Aki Karma yang letaknya gak jauh dari gerbang Selamat Datang Kampung Sepuh. Di Kampung Sepuh ini hanya punya jalan utama, jalan lurus dari gerbang kampung dan berakhir beberapa puluh meter dari warung. Kemudian dilanjutkan dengan jalan setapak yang berakhir di gerbang masuk Gunung Sepuh. Ujang pun sampailah di depan rumah Aki Karma yang tampak sederhana dan belum pernah direnovasi itu. Dindingnya terbuat dari kayu dengan tiang penopang di depannya. Gentengnya pun tampaknya sudah rapuh dan berlumut. Di sebelah rumah Aki Karma dibuat saung, tempatnya berkumpul bersama para warga. Aki Karma ini memang terkenal dengan pengetahuan dan ilmunya tentang segala hal, jadi warga pun sering berkumpul di sana untuk ngobrol. Ujang, ayo sini duduk, sahut Aki Karma yang sudah berkumpul bersama beberapa warga di saung itu. Ujang pun segera masuk dan duduk bersama para warga. Mungkin sebagian warga masih bingung ya karena kejadian kemarin. Coba Jang, ceritakan apa yang terjadi, lanjut Aki Karma. Ujang agak sedikit canggung untuk menceritakan hal-hal tidak masuk akal yang dialaminya kemarin. Takut warga tidak percaya pada ceritanya. Tapi Aki Karma meyakinkannya kalau warga sebenarnya sudah tahu tentang kejadian-kejadian aneh di Kampung Sepuh. Sehingga Ujang pun menceritakan dengan rinci kejadian yang dialaminya itu. Butuh sekitar 20 menit sampai akhirnya Ujang selesai bercerita. Para warga yang tadinya mendengarkan mulai mengemukakan pendapat masing-masing, sehingga saung itu pun jadi riuh. Semua orang serius membicarakan solusi yang harus diambil. Mereka tidak ingin kejadian ini terdengar keluar dari Kampung Sepuh. Akhirnya setelah cukup lama berdebat, diambil keputusan untuk menutup rapat-rapat kejadian ini seperti kejadian lain yang menimpa Kampung Sepuh sebelumnya. Apabila ada yang nanya, mereka akan menganggap kejadian ini tidak ada dan hanya kecelakaan saja yang membuat ketiga korban kemarin tidak sadarkan diri. Menjelang sore, warga mulai berpamitan untuk beraktivitas kembali. Ujang membantu Aki Karma membereskan piring, gelas kotor, dan puntung rokok dulu sebelum pulang. Saat sedang bersihkan saung, Aki Karma menghampiri Ujang dan berkata, "Kenapa ya Jang, waktu kamu pulang dan jaga warung, para makhluk jadi makin sering menampakkan diri? Apa kamu melakukan kesalahan, Jang?" Ujang hanya bisa terdiam karena ia juga gak tahu kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini. "Sebenarnya waktu pertama kali jaga warung, aku melanggar pesan dari ibu Ki," jawab Ujang kemudian tampak menyesal. Aki Karma menghampiri Ujang sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Aki ngerti kamu pasti syok saat pertama jaga warung. Tapi apa kamu gak pernah diajari bapakmu suatu ilmu untuk menghadapi para makhluk itu, Jang?" tanyanya lagi. Ujang hanya menggeleng. Jangankan diajari ilmu, bapaknya saja tidak pernah menceritakan tentang warung ataupun perjanjian dengan makhluk di Gunung Sepuh. Dia hanya tahu bapaknya sering membantu warga kampung ini, tapi entah bantuan seperti apa yang diberikannya. Bapak cuma minta Ujang untuk belajar yang rajin dan sukses bekerja di kota. Aki Karma terkejut mengetahui Bapak Ujang tidak pernah menceritakan hal yang sebenarnya pada Ujang dan tidak berniat menurunkan ilmunya juga. Kemudian ia berkata kalau jaga warung itu bukan hal yang mudah, perlu ilmu untuk menjaga diri dari para makhluk itu. Aki Karma juga bercerita tentang ibu yang memiliki silsilah leluhur orang hebat yang menurunkan sesuatu kepada keturunannya saat meninggal dunia. Dan hal itu yang menjaga keturunannya dari bahaya. Makanya ketika ibu jaga warung, tidak ada kejadian-kejadian seperti saat Ujang yang jaga. Mereka pun ngobrol dan berdiskusi panjang lebar di saung mengenai kejadian-kejadian mistis Kampung Sepuh. Ujang mulai bercerita dari awal ia mengalami hal-hal aneh saat jaga warung, sampai cerita tentang pagelaran di pasar malam yang dimasukinya. Tiba-tiba Aki Karma menyela, bentar Jang, apa kamu melihat para pemain wayang itu seperti apa?" Ujang mengingat-ingat sebentar, kemudian menggelengkan kepala. Dia hanya ingat tentang wayang yang tampil bernama Batara Kala yang berwarna hijau dengan anting emas yang dipakai di telinganya. Aki Karma tampak kaget dan tiba-tiba berlari masuk ke rumah. Terdengar kegaduhan dari dalam rumah seperti dia sedang mencari sesuatu.
Tak berapa lama Aki Karma keluar lagi membawa sebuah foto tua berfigura. Di foto itu berjejer rapi gambar sekumpulan wayang. "Wayang yang kamu lihat apa seperti ini, Jang?" tunjuk Aki Karma ke sudut kiri foto. Ujang melihat dengan seksama, kemudian mengangguk karena wayang di foto itu persis sama dengan yang dia lihat di pasar malam. Tiba-tiba Aki Karma menangis sambil memeluk foto itu dan terus-terusan meminta maaf. "Hampura, Hampura, saya tidak menyangka kalian masih harus menggelar pagelaran setelah kalian tiada," ratapnya. Ujang jadi bingung melihat Aki Karma yang seperti itu. Ujang merasa Aki Karma mempunyai kesalahan pada teman-temannya yang belum bisa dia lupakan. Beberapa menit kemudian baru Aki Karma tenang. Ia kemudian menyimpan foto yang dibawanya dan kembali ke saung. "Jang, malam ini biar Aki temani kamu jaga warung ya," katanya kemudian. Beberapa hari ini hujan turun di Kampung Sepuh, menandakan musim kemarau sudah berganti ke musim hujan. Tak jarang kabut turun menjelang sore hari. Ujang berjalan masuk ke warung membawa kopi untuk Aki Karma yang menemaninya jaga warung malam ini. Ia melihat Aki Karma duduk terdiam di depan warung dengan kepulan rokok yang setia menemaninya. Tampaknya Aki Karma ini perokok berat. Setelah memberikan kopi ke Aki Karma, Ujang kembali duduk di kursi di dalam warung. Pikirannya berkelana ke ucapan Aki Karma tentang bapak dan ibunya yang punya ilmu untuk jaga warung. Namun saat Ujang menanyakan pada ibu sepulang dari rumah Aki Karma tadi, ternyata ibunya sendiri tidak tahu tentang leluhur dan makhluk yang menjaganya turun-temurun itu. Ibu hanya memberitahu seiring berjalan waktu, Ujang pasti akan tahu sendiri karena sudah memutuskan untuk melanjutkan jaga warung. Ibu juga bercerita tentang keturunan bapak yang di setiap keturunan hanya punya satu anak laki-laki tunggal, dan mereka saling menurunkan ilmunya. Hanya bapak Ujang nih yang agak lain karena justru merahasiakan hal itu. Ujang kemudian mengambil foto dan selendang yang menjadi petunjuknya. Namun sekeras apapun ia berpikir, ia tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia mencoba bertanya pada Aki Karma tentang foto itu. "Ki, aku mau tanya tentang foto ini. Pernahkah Aki mencari tahu tempat yang ada di foto ini?" tanya Ujang sambil menyerahkan foto itu ke Aki Karma. "Setelah bapak meninggal, Aki dan warga sempat berdiskusi tentang foto itu, Jang, tapi tidak ada hasilnya. Kami hanya tahu goa yang ada di foto itu adalah tempat leluhur bapakmu dan makhluk gunung melakukan perjanjian, tapi tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di foto ini. Awalnya warung ini hanya menyajikan makanan untuk para makhluk seperti kembang tujuh rupa, dupa, air kelapa, kopi pahit, dan lainnya, sehingga warga dapat menjalani hidup dengan tenang tanpa diganggu. Seiring berjalannya waktu, warung pun menjual sembako serta kebutuhan sehari-hari sebagai tambahan penghasilan, dan warga sengaja belanja di sini sebagai ucapan terima kasih," jelas Aki Karma. Tak terasa sudah jam 1 malam, Ujang mulai menguap beberapa kali, sedangkan Aki Karma masih duduk di depan warung sambil merokok. Ujang pun pamit untuk tidur di dalam warung karena sudah tidak kuat menahan kantuk. Aki Karma terus duduk di luar, asap tampak terus mengepul di dekatnya. Beberapa kali dia menaikkan sarungnya ke badan karena hawa yang dingin di malam hari. Ia ingin memastikan apa yang dilihat Ujang beberapa hari lalu apakah benar teman-teman dari pagelaran wayangnya. Namun tidak tampak tanda-tanda pasar malam itu ada lagi malam ini. Rasa kantuk mulai menyerang Aki Karma. Beberapa kali ia menguap dan gosok-gosok matanya, mencoba untuk tetap terjaga. Namun malam yang gelap dan sepi itu membuat rasa kantuknya semakin hebat, dan ia pun tertidur di depan warung. Malam semakin larut. Samar-samar terlihat beberapa bayangan berdiri di depan warung melihat Aki Karma dan Ujang yang tertidur. Mereka tersenyum dan meletakkan sebuah wayang di samping Aki Karma. Wayang buto berwarna hijau dengan anting emas. Kemudian bayangan itu kembali menyeberang menuju kebun dan menghilang. Sinar matahari perlahan muncul di ufuk timur, perlahan menyinari kampung yang semalaman diguyur hujan. Para warga pun sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Ujang seketika terbangun karena dibangunkan ibu yang mau ganti shift. Ujang menggosok-gosok matanya dan melihat Aki Karma masih tidur di depan warung. Namun Ujang juga melihat ada sebuah wayang tergeletak di sampingnya, sama seperti yang dia lihat di pasar malam. Suara kokok ayam yang terdengar membangunkan Aki Karma dari tidurnya. Dan alangkah kagetnya ia menemukan wayang yang ada di hadapannya. "Jang, Ujang, sini dulu. Lihat ini, apa wayang ini yang kamu lihat itu, Jang?" tanya Aki Karma memanggil Ujang. Ujang mengangguk. "Bu, ketika bapak memakamkan teman-temanku, wayangnya ditaruh di Gunung Sepuh kan?" Aki Karma lalu bertanya pada ibu. "Sepertinya iya, Ki.
Alat-alat dan lainnya disimpan di dekat makam, tidak dibawa ke sini, jawab ibu dari dalam warung. Kemudian Aki Karma mengajak Ujang untuk menemaninya ke Gunung Sepuh siang ini, karena dia ingin memastikan sesuatu. Jam 1 siang, Ujang dan Aki Karma pun berjalan ke Gunung Sepuh membawa wayang yang ditemukannya. Meskipun ini tengah hari, tapi suasana hutan di gunung itu begitu gelap. Hanya sedikit sinar matahari yang masuk menerobos dedaunan yang lebat. Tidak ada yang berani menebang pohon di Gunung Sepuh selama beratus-ratus tahun. 1 jam kemudian, sampailah mereka di lapangan yang agak luas dalam hutan. Lapangan itu tampak bersih dan hanya ada daun kering yang berserakan di sana. Kenangan Aki Karma muncul sesaat ketika melihat tempat itu. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju jalan yang dulu pernah dia dan kelompoknya buka dengan menebas pepohonan yang sekarang sudah tertutup kembali itu. Kita akan menyusuri jalan ke atas, tapi jangan sampai kamu memotong atau mematahkan tanamannya ya Jang, pesan Aki Karma pada Ujang. Ujang pun menuruti pesan Aki Karma. Dengan berhati-hati mereka menyusuri jalan setapak itu, meskipun beberapa kali Ujang sampai tertusuk duri dari tanaman tersebut. Perjalanan itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai Aki Karma juga heran karena seperti menyusuri jalan tanpa ujung. Sudah 3 jam mereka berjalan, tapi belum menemukan juga tempat teman-temannya dimakamkan. Sampai akhirnya jam 5 sore, mereka menemukan sebuah lapangan yang agak luas dengan batu-batuan yang disusun rapi. Mereka pun menemukan makam teman-teman Aki Karma. Namun anehnya tidak ada peralatan wayang yang ada di sebelah makam itu. Semua hilang tanpa bekas. Aki Karma kemudian duduk, mengeluarkan wayang yang dia dapatkan tadi pagi dan mengucapkan doa kepada teman-temannya. Air mata kembali menetes ke pipinya. Ujang hanya bisa terdiam menyaksikannya dan akhirnya ia pun ikut duduk dan mendoakan teman-teman Aki Karma. Namun saat sedang berdoa, tiba-tiba seluruh tempat itu jadi gelap. Seketika Ujang melihat bayangan Aki Karma dan teman-temannya sedang menggelar pagelaran wayang golek hingga akhirnya beberapa dari mereka meninggal karena kelelahan. Jang, bayangan itu pun meredup bersamaan dengan suara Aki Karma yang menyadarkan Ujang. Ujang membuka mata dan melihat ke sekelilingnya yang ternyata sudah berubah menjadi pasar malam yang sangat terang. Apa ini pasar malam yang pernah kamu datangi, Jang? Tanya Aki Karma. Lapangan tempat Ujang dan Aki Karma berdiri tadi berubah menjadi pasar malam yang terang benderang dengan berbagai macam stand berjajar di kedua sisinya. Namun pasar malam ini lebih luas dari yang dulu Ujang lihat, sampai-sampai ia tidak bisa melihat ujung pasarnya. Anehnya, walaupun terang dan banyak stand berdiri, pasar itu tampak kosong. Tidak ada satu orang pun pengunjung ataupun penjaga stand ada di situ. Sepertinya pasar malam ini beda dengan yang pernah kudatangi, Ki. Akhirnya Ujang menjawab pertanyaan Aki Karma. Aki Karma pun mengajak Ujang berjalan menyusuri pasar itu. Sebenarnya Ujang masih takut akan kejadian yang pernah menimpanya. Tapi karena ada Aki Karma yang lebih berpengalaman, akhirnya ia memberanikan diri untuk ikut berjalan. Mereka berjalan perlahan melewati stand-stand yang ada di kiri dan kanan jalan. Suasananya tetaplah menyeramkan. Namun mereka benar-benar tidak menemukan satu sosok makhluk pun di sana. Semakin jauh Ujang berjalan, ia makin berpikir kalau ia harus mempelajari keilmuan tentang makhluk gaib supaya bisa menjaga dirinya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi di kampungnya. Tangan Aki Karma tiba-tiba menahan badan Ujang. Lihat, di sana ada sesuatu, Jang, katanya. Ujang memfokuskan penglihatannya dan tampak seseorang dengan pakaian serba hitam sedang berdiri di kejauhan. Mereka pun terdiam, semakin tidak berani untuk melangkah dan hanya bisa melihat sosok tersebut. Bayangan itu tiba-tiba membungkuk dan mengangkat tangannya. Kemudian lampu obor yang menerangi stand-stand itu seketika padam semua. Kegelapan menyelimuti Ujang dan Aki Karma. Setelah beberapa saat beradaptasi dengan kegelapan, Ujang mulai bisa melihat samar-samar pepohonan yang menjulang di sekitar mereka. Ternyata mereka sudah keluar dari pasar malam itu. Aki Karma hanya terdiam, tampak bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama, sinar bulan perlahan-lahan muncul. Dan betapa kagetnya Ujang dan Aki Karma karena saat ini mereka berdiri di depan sebuah gua yang gelap dengan lubang masuk yang menganga lebar. Di depannya banyak terdapat sesajen yang sudah busuk dan berlumut. Ki, ini kan gua yang ada di foto ini, kata Ujang sambil menunjukkan foto tua yang ia bawa. Aki Karma kemudian membandingkan antara foto dan gua di depannya, kemudian mengangguk. Ujang pun menyarankan untuk mereka menunggu pagi di depan gua karena mereka tidak punya penerangan untuk masuk ke dalam. Dan Aki Karma pun setuju. Namun baru saja mereka duduk untuk beristirahat, terdengar suara dari dalam gua. Suara dalang yang akan memulai pertunjukan wayang, dibarengi dengan suara riuh penonton.
Kemudian mulai ada sinar terang benderang dari dalam gua dan suara gamelan mengalun. Aki Karma mendadak berdiri dan berkata, "Itu suara gamelan teman-teman Aki, Jang. Aki harus ke sana." Ujang segera menahan Aki Karma yang sudah akan bergerak masuk ke dalam gua. Ia tidak ingin Aki Karma menjadi korban seperti teman-temannya karena Ujang memiliki firasat yang tidak enak. Namun Aki Karma tetap melangkah maju dan tatapannya seakan-akan kosong seperti terhipnotis oleh suara-suara dalam gua. Ujang terjatuh, tidak kuat menahan Aki Karma yang tetap berusaha masuk ke gua. Perlahan Aki Karma berjalan masuk dengan wajah datar dan tersenyum kecil. Ujang mencoba untuk bangun dan mengejar Aki Karma. Namun semakin ia mendekat, seperti ada sesuatu yang menolak tubuhnya untuk memasuki gua itu. Ia terus berusaha masuk ke gua karena Aki Karma sudah tidak terlihat lagi. Dan brak! Ujang terlempar ke belakang sampai berguling-guling ke bawah pohon depan gua. Badan Ujang terasa berat dan sulit digerakkan. Tiba-tiba terdengar suara yang terdengar keras di telinga Ujang. "Belum waktunya kamu untuk masuk ke dalam. Tunggu saja di sini. Ini bukan urusan kamu. Kamu akan bertemu dengan yang ada di dalam saat semua sudah siap. Jangan memaksa untuk masuk. Ilmu kamu belum kuat. Nanti kamu mati jika tidak membawa persiapan." Setelah suara itu hilang, Ujang kembali bisa menggerakkan badannya. Namun seketika matanya terasa berat hingga ia tertidur di bawah pohon besar depan gua. Beberapa cahaya putih tiba-tiba muncul mengelilingi tubuh Ujang seperti menjaga dari gangguan makhluk gunung. Aki Karma tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya ada di sebuah pasar malam yang kini ramai oleh orang-orang. Tapi dia ingat pasar malam ini isinya bukan manusia, dan orang-orang yang ada di pasar itu seperti tidak mempedulikan Aki Karma yang berada di sana. Akhirnya Aki Karma berjalan menyusuri pasar mencari arah suara pagelaran wayang yang terdengar makin nyaring itu. Suara temannya yang menjadi dalang memerankan Batara Kala dan suara sinden yang menyanyikan lagu Sunda. Aki Karma pun berlari dengan tenaga yang tersisa ke arah suara itu. Namun terkejutnya ia ketika sampai di panggung wayang, panggung itu tertutup oleh kain hitam dan tidak ada siapa-siapa di sana, walaupun terdengar jelas suara gamelan dan sinden menyanyi. Kemudian Aki Karma mengeluarkan wayang yang dia bawa dan menancapkannya pada batang pohon pisang dekat panggung itu. Perlahan-lahan wayang itu bergerak sendiri dan muncul asap putih mengelilingi panggung. Asap itu lalu berubah menjadi wujud manusia dan terlihat dalang, sinden, dan pemain gamelan sedang memainkan pagelaran di atas panggung. Aki Karma terduduk lemas di lantai, terharu melihat teman-temannya yang sangat ia rindukan. Beberapa kali ia mencoba memanggil nama mereka, namun tidak ada yang menghiraukan. Ia pun menangis dan kembali minta maaf karena sudah membuat teman-temannya menanggung akibat kesalahannya. Tiba-tiba terdengar suara keras. "Akhirnya kamu sadar ini salah kamu." Dan pasar malam itu pun tiba-tiba lenyap. Tempat itu kembali menjadi gua yang gelap. Yang tersisa hanya cahaya merah dari dalam gua dan sesosok bayangan besar yang berjalan ke arah Aki Karma. Ayam hutan mulai berkokok menandakan pagi akan segera tiba. Terlihat beberapa bayangan berkeliling di depan Ujang yang sedang tidur, serentak menundukkan kepala seperti sedang berterima kasih. Salah satu dari mereka menaruh lembaran kertas tua di tangan Ujang dan perlahan terbang menghilang. Tampak pula Aki Karma yang tertidur di tanah dengan wayang dan gamelan berserakan di berbagai tempat. Namun kini gua yang mereka temukan sudah menghilang. Ujang perlahan membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Ia berada di lapangan tempat Aki Karma pertama bertemu dengan Aden-Aden saat dulu datang ke Gunung Sepuh. Sambil memegang kepalanya yang terasa pusing, Ujang mencoba berdiri dan beberapa lembar kertas ketika berjatuhan. Ujang tidak terlalu mempedulikannya. Ia mengumpulkan kertas itu dan masukkannya ke saku, kemudian berlari menuju Aki Karma. Ki, Aki Karma!" Ujang menggoyang tubuh Aki Karma, seketika panik dan takut kalau Aki Karma kehilangan nyawanya. Ujang terus mencoba membangunkan Aki Karma yang tidak merespon itu. Tak berapa lama mata Aki Karma terbuka perlahan. "Jang, kamu benar Ujang kan?" kata Aki Karma lemah berusaha memastikan. Ujang mengangguk dan membantu Aki Karma duduk di bawah pohon untuk memulihkan badannya. "Kenapa kita ada di lapangan ini, Jang? Bukannya kemarin ada di gua?" tanya Aki Karma kebingungan. "Aku juga nggak tahu, Ki. Ketika tadi aku bangun sudah ada di tempat ini," jawab Ujang sambil mencoba membereskan wayang yang berserakan. Aki Karma menyuruh Ujang membiarkan saja gamelan dan wayang itu sebagai penanda kalau teman-temannya ada di sana dulu.
Aki sangat berterima kasih, Jang. Sekarang Aki sudah lega dan bisa menjalani hidup tanpa penyesalan, kata Aki kemudian. Ujang berjalan mendekati Aki Karma. Iya Ki, Ujang harap Aki bisa hidup dengan hati tenang. Tapi gimana Aki bisa keluar dari gua ya Ki? Ujang coba mengorek informasi. Aki Karma pun menceritakan pada Ujang bahwa setelah berada di depan gua, tiba-tiba ia berada di sebuah pasar malam dan bertemu teman-temannya. Namun semua berubah lagi ketika ada makhluk besar mendatanginya. Makhluk besar itu mendekati Aki dengan 2 sinar terbang di kedua sisinya, Jang. Dia punya gigi yang tajam dan di lehernya ada kalung dari tulang dan tengkorak. Terus ia bertanya mau apa Aki kesini, kata Aki Karma bergidik ngeri membayangkan kejadian itu. Ternyata makhluk itu adalah yang ia dan teman-temannya temui saat mereka berada di ujung kematian dan harus melakukan pertunjukan wayang tanpa henti itu. Aki Karma menjawab dengan terbata-bata kalau ia ingin bertemu dengan teman-temannya. Namun makhluk itu menjadi marah, menghentakkan kaki ke tanah dan berteriak, "Terus kenapa kamu bawa anaknya Pak Ahmad? Kamu bawa anak Pak Ahmad supaya kamu aman. Anak itu bisa kubunuh kalau aku mau, tapi aku terikat janji leluhurnya." Aki Karma menggeleng ketakutan dan berkata, "Aku ingin menukarkan nyawaku dengan teman-temanku yang terjebak di gunung ini." Seketika makhluk di depannya tertawa kencang dan menyeramkan. Namun tiba-tiba ia terdiam seperti berbicara pada sesuatu yang tidak bisa dilihat Aki Karma. Dan ia pun jadi semakin marah, menjejakkan kaki berkali-kali ke tanah sampai batu di atas gua berjatuhan. Dia pun berteriak keras untuk melampiaskan amarahnya, kemudian berkata, "Aku tidak bisa mengambil nyawamu sekarang karena kamu sudah jadi masyarakat kampung sepuh. Namun saat kamu mati nanti, kamu akan selamanya menjadi budak paling rendah di gunung sepuh." Kemudian makhluk itu mengambil sebuah tulang hewan yang ia pakai dan memecahkannya. Dari pecahan itu muncul asap yang membentuk bayangan teman-teman Aki Karma. Mereka melambaikan tangan sambil tersenyum dan menghilang di kegelapan gua. Makhluk itu kemudian pergi meninggalkan Aki Karma dengan emosi yang masih memuncak dan 2 cahaya menemaninya pun perlahan redup. Aki Karma terdiam, kemudian terdengar suara di telinganya. Semuanya sudah beres. Setelah itu Aki Karma perlahan mengantuk dan tertidur. Ketika sadar, ia sudah ada di lapangan bersama Ujang. Ujang berpikir, jangan-jangan suara yang Aki Karma dengar sama dengan suara yang didengarnya semalam. "Jang, kertas apa itu di sakumu?" tanya Aki Karma saat melihat kertas yang menyembul dari kantong Ujang. "Ah iya, ini kertas yang tiba-tiba ada di kakiku. Aku juga gak tahu Ki, tapi aku bawa aja siapa tahu berguna," kata Ujang sambil mengeluarkan kertas itu. Saat Ujang ingin membacanya, "Ujang, Aki, kalian di mana? Ujang, Aki Karma." Terdengar suara beberapa warga yang mencari Ujang dan Aki Karma yang menghilang semalaman di gunung. Ya ampun, siapa ya makhluk yang ditemui Aki Karma? Serem banget dia. Terus kira-kira apa isi kertas tua yang didapatkan Ujang ya? Tunggu di episode selanjutnya ya, di hari Selasa nanti. See ya.